Selamat pagi sahabat yang baik, ketemu lagi dengan saya Handrianti Turnip dalam channel Morning Devotion. Jangan lupa, hari baru pasti ada berkat baru. Hari ini kita akan berbicara tentang sahabat yang istimewa. Saya akan mulai dengan dua pertanyaan yang barangkali akan menggelitik kita semua. Saya mau tanya, berapa banyak jumlah sahabat Anda saat ini? Bisa Anda hitung? Dan juga, apakah menurut saudara lebih baik satu orang sahabat ketimbang punya 1000 orang teman? Kenapa saya tanyakan itu? Karena begini, kalau kita punya banyak teman tapi mendatangkan kecelakaan, untuk apa? Tapi ada juga kita punya seseorang sahabat, tapi sahabat itu begitu karibnya sehingga melebihi seorang saudara. Mana yang Anda pilih? Luar biasa. Kita kadang-kadang nggak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Kenapa? Karena realita di sekitar kita adalah kalau kita sukses, begitu banyak orang ada di sekeliling kita, begitu banyak orang mendatangi kita. Di sebaliknya, kalau kita lagi jatuh, kita lagi gagal, mereka semua nggak ada di sekitar kita. Saat itulah kita jadi tahu, kita jadi kenal siapa sesungguhnya teman-teman yang saat ini ada di sekeliling kita, bisa kita sebut sebagai sahabat yang istimewa. Sahabat yang baik, hari ini mungkin saya akan bilang begini, jangan kaget. Kenapa? Karena ini sudah ada dan sudah terjadi sejak dulu. Kenapa saya bilang begitu? Karena di Amsal udah ada. Blas bilang begini, kekayaan menambah banyak sahabat, tapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Jadi kalau kita kaya, jangan heran semua ada di sekeliling kita. Tapi kalau udah jatuh, udah miskin, udah gak punya apa-apa, jangan mimpi mereka ada di sekitar kita. Jadi bagaimana kita menilai sahabat? Mari kita belajar dari Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Itulah sahabat. Jadi kalau kita belum seperti ini, belum menaruh kasih setiap waktu, bahkan pada saat kesukaran kita nggak ada, jangan pernah bilang kita menjadi seorang sahabat. Karena pada saat kita mengatakan bahwa kita adalah seorang sahabat yang istimewa, idealnya adalah seperti yang Amsal bilang, ada setiap waktu. Setiap waktu berarti dalam suka juga dalam duka. Ini ideal, ini spesial. Kenapa saya katakan spesial? Karena gak semua orang bisa lakukan, gak semua orang mau melakukan. Sulit saudara. Kenapa? Karena kita harus mengusap setiap air mata sahabat kita. Kalau itu bisa kita lakukan, maka layak kalau kita dikatakan sahabat yang baik, sahabat yang istimewa. Kalau begitu bagaimana supaya kita bisa memiliki sahabat yang istimewa? Mulailah dengan diri sendiri. Mulai diawali dari diri kita. Miliki ketulusan hati. Tulus dulu pada saat kita mau jadi seorang sahabat. Pada saat kita mendatangkan diri kita kepada orang lain, memberikan diri kita menjadi sahabat. Jangan pernah mengharapkan apapun dari sahabat kita pada saat kita memberikan sesuatu apapun itu pada sahabat kita. Dan yang kedua adalah Anda harus berkata-kata yang manis dan membangun kepada sahabat kita. Terutama pada saat dia jatuh. Pada saat dia sedang gagal, pada saat dia sedang terpuruk. Maksudnya gimana? Bukan berarti kita seperti serigala berburu domba. Manis di depan, luar biasa dengan kata-kata yang menarik. Tapi maafkan saya, busuk di belakang. Bukan seperti itu maksudnya. Berikanlah nasihat-nasihat yang manis, yang membangun, yang menguatkan pada saat sahabat kita jatuh. Kalau itu bisa kita lakukan, maka orang lain pun bisa lakukan hal yang sama pada kita. Lalu bagaimana supaya kita bisa memilih sahabat yang baik? Memilih aja bukan hal yang gampang. Kalau begitu kita belajar aja dari firman Tuhan. Kita belajar dari Amsal 22 ayat 24 sampai 25. Dikatakan begini, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi
dirimu sendiri. Ayat ini jelas berkata bahwa Anda tidak boleh berteman dengan orang yang pemarah. Kenapa Alkitab melarang? Karena menurut Alkitab, pergaulan yang buruk itu bisa merusak kebiasaan yang baik. Jadi pada saat misalnya nih, kita bukan orang pemarah, lalu kita berteman sama orang yang pemarah. Karena kita sering bergaul sama dia, kita setiap saat sama dia, ya, kita begitu menghabiskan banyak waktu bersama dengan dia yang karakternya pemarah, kita bisa jadi pemarah yang tadinya bukan pemarah. Jadi pemarah itu menurut Alkitab itu sudah seperti penyakit menular. Dia menularkan itu kepada Anda. Makanya dikatakan jangan bergaul dengan seorang pemarah. Tapi menurut Anda misalnya begini, saya nggak setuju, saya kan bisa jaga diri, saya kan bisa tidak terpengaruh. Ya terserah Anda, itu pilihan Anda. Tapi menurut saya, apa yang sudah ada di dalam firman Tuhan, itu adalah kebenaran dan pasti benar. Jadi kalau Anda mau taat, saya percaya Anda yang akan mendapatkan manfaatnya. Jadi sahabat yang baik, kalau kita mau mulai memilih ataupun kita mulai ingin memiliki sahabat yang baik, libatkan Tuhan, minta hikmat Tuhan, sehingga kita nggak salah pilih dalam memilih sahabat, dan kita juga bisa menjadi sahabat yang baik. Karena menurut saya tidak gampang, tidak mudah menjadi sahabat yang istimewa itu. Dan gak gampang juga kita bisa memilih sahabat yang baik. Kita bisa salah. Pada saat kita salah memilih sahabat atau menjadi sahabat yang tidak baik, yang ada adalah kita kecewa, ya. Kita merasa menyesal, kenapa saya bisa bersahabat dengan dia, dan kejadiannya adalah bisa berujung pada pertikaian, barangkali permusuhan yang mungkin dimulai dengan sumpah serapah, caci maki yang sia-sia. Akhirnya kita mendapatkan satu situasi di mana orang yang katakanlah itu kita anggap sahabat bisa menjadi musuh yang paling besar. Itu kenapa pada saat kita ingin betul-betul mau melakukan sesuatu yang baik buat orang lain, libatkan Tuhan. Kenapa kita harus melibatkan Tuhan? Sahabat yang baik, percayalah, persahabatan hanya bisa kekal jika di dalam Yesus. Kenapa begitu? Mari kita sepakat bahwa kalau kita bersahabat dengan orang lain atau kita mau menjadi sahabat dilandasi dengan kasih Kristus, maka persahabatan itu pasti langgeng. Karena kasih Kristus yang menjadi landasan itu tidak menuntut balas. Dan yang mengajarkan itu adalah Yesus sendiri. Dia mengasihi saudara dan saya, mau menjadi sahabat saudara dan saya dengan landasan kasih tanpa pamrih. Jadi kalau kita betul-betul meminta kepada Tuhan untuk kita bisa bersahabat dan menjadi sahabat yang istimewa, saya percaya kita akan dipertemukan dengan orang yang paling tepat, yang bisa menjadi sahabat dalam suka dan duka. Sahabat yang baik, ketika ada banyak orang lain yang ingin bersahabat dengan Anda, apapun alasannya, barangkali karena kita punya posisi, barangkali karena kita punya jabatan yang tinggi, barangkali karena kita orang yang berpengaruh di dalam lingkungan kita, dalam pergaulan kita, barangkali karena kita punya lifestyle yang sangat penting buat dia sehingga dia mau bersahabat dengan kita. Mari bawa dalam doa. Bawa semua itu di dalam doa dan libatkan Tuhan supaya pada saat kita mengambil keputusan untuk bersahabat dengan dia, kita tidak pernah kecewa dan kita dihindari dari orang-orang yang hendak bermaksud jahat kepada kita, sehingga kita tidak menjadi orang yang kecewa berkepanjangan. Saya ingin menyembuhkan begini, seorang sahabat itu pasti bukan orang yang mudah salah paham, mudah terpicu dengan perselisihan.
Sahabat yang istimewa berani berkata yang benar, sekalipun menyakitkan di pendengarannya. Sahabat yang istimewa juga dia berjuang tetap berlaku jujur, berani berbagi dalam segala hal. Dan kehadiran dia biasanya itu menenangkan jiwa kita. Saya pikir semua orang ingin punya orang yang seperti ini. Kalau saudara punya orang yang seperti ini ciri-cirinya, saya percaya Anda pasti orang yang sangat berbahagia. Karena kita sulit mendapatkan orang seperti ini. Tapi sekali lagi, kalau kita minta hikmat Tuhan, kita minta dan libatkan Tuhan, kita pasti dapat sahabat yang tidak akan menusuk kita dari belakang. Benarlah apa yang dikatakan Amsal 17 ayat 9. Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkitkan perkara, menceraikan sahabat yang karib. Sahabat yang istimewa, dia tidak akan mengungkit-ungkit apa yang sudah dilakukan. Dia tidak akan membesar-besarkan perkara sehingga kita merasa menjadi orang yang paling berdosa. Tapi dia menutupi pelanggaran dengan kasih. Luar biasa. Sehingga persahabatan itu tidak pecah, tidak tercerai-berai. Sahabat yang baik, sudahkah Anda menjadi sahabat yang istimewa? Jika belum, jangan malu untuk mengakui. Datang segera kepada sahabat Anda saat ini dan katakan dengan jujur dan tulus kepada dia bahwa dia berharga buat Anda. Jangan takut, Anda pasti menemukan sahabat yang istimewa. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.